Oke. Oke, selamat pagi, selamat malam, atau selamat sore, selamat siang kepada abang kakak. Oke guys, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Hai, Baik. sehat-sehat. Baik. Lu gimana, Pal? Aman-aman, Rudi gua gimana baik-baik aja kabarnya? nih. Oke guys, kita mau ngapain sih hari ini? Ngapain ya? Ngobrol. Gue sih mau ngobrol. Oh, ngobrol. Ngobrolin apa? Ngobrolin apa? Ngobrolin Ngobrolin apa? orang lain. Enggak dong. Kita hari ini mau ngobrol roadmap, ya nggak? Apa Iya, tuh? benar. Coba kasih tahu dong. Jadi kita Apa bakal tuh, ngebahas Mel? roadmap. Sok atuh. Roadmap pemilihan. Oke. Oke, lanjut ya. Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Dari gua dulu nih. Perkenalkan semuanya, nama aku Revaldi Putra Negara Merpaung, biasa dipanggil Valdi, NIM 125244045. Lanjut guys, kalian guys. Oke, boleh deh gue dulu. Halo semuanya, abang kakak semuanya juga. Kenalin, nama aku Laurencia Kalista Keiko dengan NIM 1252411. Ayo Mel, Run. Oke, aku dulu ya. Oke, semuanya, perkenalkan semuanya. Biasa dipanggil Amel, NIM aku 1252420. Oke, lanjut guys. Oke semuanya, kenalin nama aku Aruna Rodoto Agirsang, NIM aku 125244043. Lanjut Pak. Oke, kenalin semuanya, abang kakak, teman-teman, dan siapapun itu. Nama aku Revival Immanuel Barimbing, biasa dipanggil Pipal. Nama aku 125244058. Oke, salam kenal teman-teman dan halo Bang Kakak. Selanjutnya kita bakal ngebahas roadmap kita masing-masing. Udah pada punya roadmapnya nggak kan, teman-teman? Punya. Oke. Ini kita langsung nyebut aja nggak sih? Boleh Atau siapa gimana? yang duluan? Satu orang deh, nyebutin roadmapnya dari awal sampai akhir. Boleh dah, aku dulu. Oke, Boleh, Pal, boleh. gas Pal. Oh ya guys, ini mau kita langsung apa ya? Baca-baca gitu, satu persatu mata kuliahnya gitu. Iya, Boleh, ntar kita Pal. Boleh, diskusi. bebas. Oke. Boleh. Nah, jadi kalau misalkan semester 1, semester 2 mungkin kita aku bacain aja ya untuk kita semua. Soalnya kan bareng gitu ya. Benar. Nah, Sama. jadi semester 1 sama semester 2 itu semester 1 itu TPB, kita mengikuti satu mata kuliah yang suatu paket mata kuliah yang udah ditentukan sama ITB. Kemudian semester 2 karena kebetulan kita semua prodi Teknik Metalurgi ITB 2024, makanya skemanya dan juga jalurnya skemanya itu semua sama persis dan juga mata kuliah yang diambil. Untuk semester 1 kita dapat fisika dasar 1, kimia dasar 1, matematika 1, PSDM, Pancasila, berpikir komputasional, pengantar prinsip keberlanjutan, laboratorium fisika dasar, dan laboratorium kimia dasar. Dari semester 1 kita memperoleh total sebanyak 19 SKS. Nah, untuk semester 2 kita mengambil fisika dasar, kimia dasar, matematika, pengantar rekayasa dan desain, olahraga, bahasa Inggris, juga bahasa Indonesia. Totalnya itu adalah semuanya sebanyak 18 SKS. Untuk semester 3, kebetulan juga di semester 3 ini karena satu prodi secara umum harusnya sama, kecuali ada terdapat beberapa perbedaan karena yang harus sit in dan juga sejenisnya. Dan untuk ini semester ini kita dapat kimia fisik, praktikum kimia fisik, operasi teknik metalurgi, termodinamika metalurgi, matematika 3, kekuatan material, gambar teknik, mineralogi, literasi data dan intelijensi artifisial, agama Kristen bagi saya. Untuk totalnya itu 21 aku dapat 21 SKS. Yang semester 4 rencana aku bakal mengambil metode numerik, fenomena transport metalurgi, pengolahan mineral, kinetika metalurgi, perhitungan metalurgi proses, metalurgi fisik. Kemudian aku juga rencana mengambil pengantar teknik tenaga listrik dan juga studium generale. Untuk pengantar teknik tenaga listrik dan juga studium generale itu pilihan kalau tidak salah pilihan luar prodi. Totalnya itu 18 SKS. Semester 5 aku berencana untuk ngambil pirometalurgi, pengolahan dan pemanfaatan batu bara, transformasi fasa dan perlakuan panas, ekonomi teknik,
serta ada beberapa itu dari dalam prodi. Untuk yang dari matkul wajib institusi itu aku rencana ngambil kewarganegaraan. Kemudian untuk matkul pilihan dalam prodi ada metalurgi umum dan juga metalurgi ekstraksi. Totalnya itu dari semester 5 19 SKS. Dari sementara itu dari semester 6 aku berencana ngambil yang mata kuliah wajib prodi, karakterisasi bahan, flotasi, metalurgi besi dan baja, hidroelektrometalurgi, kendali proses, prinsip dan pengendalian korrosi logam, kemudian kerja praktek. Selain itu aku juga rencana ngambil mata kuliah pilihan yang dalam prodi, yakni adalah pengolahan bahan galian. Semester 7, aku berencana mengambil metalurgi manufaktur logam, desain dan analisis eksperimen, serta perancangan pabrik metalurgi sebagai mata kuliah wajib prodi. Dari mata kuliah wajib institusi, aku berencana untuk mengambil manajemen rekayasa industri. Sementara itu, aku juga akan mengambil mata kuliah pilihan dalam prodi, yakni adalah kebijakan industri, metalurgi daur ulang, metalurgi proses berkelanjutan. Kemudian juga berencana untuk mengambil mata kuliah pilihan luar prodi, yakni teknik pembentukan logam serta metalurgi serbuk. Totalnya itu adalah 21 SKS. Dan semester 8 akan aku ngambil K3 dan lingkungan metalurgi serta tugas akhir. Selain itu ada konversi batu bara dan pemanfaatan mineral industri sebagai mata kuliah pilihan dalam prodi, yakni totalnya itu adalah 10 SKS. Dari ke-8 semester, aku akan mengambil totalnya sebanyak mata kuliah wajib institusi itu 34 SKS, mata kuliah wajib prodi 83 SKS, pilihan dalam itu 22 SKS, pilihan luar 26 SKS, total pilihan bebas itu ada 28 SKS, dan juga total dari mata kuliah selama menempuh perjalanan pendidikan di ITB sebanyak 145 SKS. Itu guys. Kalau dari kalian gimana ya rencana kalian untuk kedepannya? Aku deh, boleh deh. Oke, Valdi, Nah, silakan. Semester 1, semester 2 kan kita literally sama kan. Aku mulai dari semester 3 aja kali ya. Apalagi kan TPB sama semester 2 kan udah kita jalani nih. Kita rata-rata sama. Kayak dari semester 3 aku ada operasi teknik metalurgi, termodinamika metalurgi, matematika 3, kekuatan material, gambar teknik, kimia fisik, mineralogi, literasi data dan intelijensi artifisial, dan aku ada tambahin agama Kristen. Nah, jadi totalku untuk semester 3 ini 21 SKS. Nah, untuk semester 4, metode numerik, fenomena transform metalurgi, pengolahan mineral, kinetika metalurgi, perhitungan metalurgi proses, metalurgi fisik. Lalu aku udah nambahin kewarganegaraan 1, jadi tambah 2 SKS. Nah, manajemen rekayasa industri yang harusnya semester 7 itu aku ambil di semester 4, teman-teman. Aku ambil di 2 SKS. Terus ada pengantar teknik tenaga listrik, 2 SKS. Jadi totalku untuk semester 4 tuh 20 SKS. Nah, lanjut ke semester 5, aku ada perimetalurgi, pengolahan dan pemanfaatan batu bara, transformasi fasa dan perlakuan panas, ekonomi teknik. Nah, terus aku nambahin 2 mata kuliah pilihan nih di luar prodi. Yang pertama ada pengelolaan lingkungan industri dan ekonomi sirkular, 2 SKS. Lalu ada analisis sistem tenaga, 3 SKS. Lalu aku ngambil ada mata kuliah dalam prodi yang pilihan, pemanfaatan mineral industri, 2 SKS. Nah, untuk semester 6 yang wajibnya ada karakterisasi bahan 3 SKS, flotasi, metalurgi besi dan baja, hidroelektrometalurgi, kendali proses, prinsip dan pengendalian korrosi logam, kerja praktek. Lalu aku udah nambahin mata kuliah pilihan dalam prodi, simulasi proses metalurgi, 2 SKS, dan metalurgi logam tanah jarang, 2 SKS. Jadi total semester 6 aku 20 SKS. Lalu di semester 7 yang wajibnya metalurgi manufaktur logam, desain dan analisis eksperimen, perancangan pabrik metalurgi. Lalu yang pilihannya ada kebijakan industri metalurgi, 3 SKS, mineralogi proses, 2 SKS, refraktori tanah dan bahan bakar, 2 SKS, preparasi dan pencucian batu bara, 2 SKS. Jadi total aku semester 7 itu 17 SKS. Nah, untuk semester 8, yang wajibnya cuma 2 ya, K3 dan lingkungan metalurgi, 2 SKS, dan tugas akhir 4 SKS. Terus aku ambil pilihan dalamnya, itu ada konversi batu bara, 2 SKS, metalurgi daur ulang, 2 SKS, metalurgi proses berkelanjutan, 2 SKS, teknik pengecoran, 2 SKS, dan analisis kegagalan logam, 2 SKS. Jadi, total aku semester 8 itu 16 SKS. Nah, untuk total SKS ku sendiri itu 149 dengan 34 MKW, 34
SKS MKWI, 83 SKS MKWP, 25 SKS MKPBD, pilihan bebas dalam, dan 7 SKS untuk pilihan bebas luar gitu. Lanjut dong, siapa? Boleh guys, dilanjut. Ada yang mau mengutarakan rencana-rencananya lagi nggak? Ayo Mel, Duluan. sok duluan. Iko Rina dulu deh. Duluan guys, gue masih azan. Atau Aruna, mau Aruna. Gasrun. Boleh deh Oh. aku deh. Nah, jadi buat aku semester 1-2 mungkin kurang lebih bakal sama deh. Karena kita tuh emang dipaketin kan. Nah, untuk semester 3 di luar matkul wajib prodi, aku tuh bakal ngambil matkul tambahan itu agama Kristen. Nah, untuk semester 4 di luar matkul wajib prodi itu aku bakal ngambil matkul pilihan bebas dalam itu ada EP, pengantar teknik tenaga listrik, dan juga ada studium generale. Nah, untuk di semester 5 di luar matkul wajib prodi, aku bakal ngambil metalurgi ekstraksi dan pengolahan bahan galian. Nah, untuk di semester 6, di luar matkul wajib prodi, aku bakal ngambil metalurgi umum. Nah, untuk semester 7 di luar matkul wajib prodi, aku bakal ngambil metalurgi daur ulang, kebijakan industri metalurgi, dan keselamatan pabrik proses. Nah, keselamatan pabrik proses ini matkul pilihan bebas luar, tepatnya itu dari teknik kimia. Nah, untuk semester 8, di luar matkul wajib prodi, aku bakal ngambil konversi batu bara, pemanfaatan mineral industri, perubahan iklim atau layanan, dan juga metalurgi proses berkelanjutan. Nah, untuk total SKS yang aku ambil itu ada 147 SKS dengan rincian matkul kuliah wajib ITB itu ada 34 SKS, wajib prodi itu ada 83 SKS, pilihan bebas dalam itu ada sebanyak 22 SKS, pilihan bebas luar itu ada sebanyak 8 SKS, dan matkul pilihan bebas total itu ada sebanyak 30 SKS. Mungkin boleh dilanjut. Oke, boleh nih. Jadi kalau gue sendiri sama sih ya, kurang lebih kayak kalian, semester 1, semester 2 terutama ya. Tapi untuk di semester 3, gue ngambil mata kuliah wajib prodinya tentunya kimia fisik, praktikum kimia fisiknya juga dipisah 1 SKS, terus operasi teknik metalurgi 2 SKS, termodinamika metalurgi 3 SKS, matematika 3 2 SKS, kekuatan material 2 SKS, gambar teknik 2 SKS, mineralogi 3 SKS, Lydia 2 SKS, dan agama Katolik 2 SKS. Nah, jadi ada fun fact nih guys dari mata kuliah yang gue ambil. Jadi fun fact-nya, gue kemarin sempat ngambil agama Katolik. Cuma kayaknya rencananya nanti di PRS gue bakal drop nih. Kebetulan agama Katolik gue jadinya tabrakan sama praktikum kimia fisik kita nih pokoknya. Jadinya gue harus drop karena kelas yang harusnya tadinya gue mau sit in tapi ternyata kelasnya tuh penuh banget. Jadi kayak rencananya akan gue pindahin ke semester 4. Jadi nanti di semester 4 untuk mata kuliah wajib prodinya gue bakal ngambil metode numerik 2 SKS, fenomena transport metalurgi 2 SKS, pengolahan mineral 3 SKS, kinetika metalurgi 2 SKS, perhitungan metalurgi proses 2 SKS, metalurgi fisik 3 SKS, dan gue bakal ngambil mata kuliah pilihan bebas dalamnya itu mata kuliah pilihan bebas luar tuh gue bakal ngambil studium generale di semester 4. Terus gue juga bakal ngambil pengantar teknik tenaga listrik 2 SKS. Dan sebagai gantinya karena gue ngedrop agama di semester 3, jadi gue akan ngambil agama di semester 4 lagi gitu. Untuk semester 5-nya, mata kuliah wajib prodinya gue ngambil pirometalurgi 3 SKS, pengolahan dan pemanfaatan batubara 3 SKS, transformasi fasa dan perlakuan panasnya 3 SKS, ekonomi teknik 2 SKS, dan mata kuliah wajib ITB-nya tentunya kita baru bisa ngambil KWN semester 5, itu 2 SKS. Terus gue juga bakal ngambil manajemen rekayasa industri 2 SKS,
Dan untuk mata kuliah pilihan bebas luarnya gue bakal ngambil kesehatan lingkungan kerja 2 SKS dan psikologi sosial 2 SKS. Gue juga bakal ngambil mata kuliah pilihan bebas dalam itu refraktori tanur dan bahan bakar itu 2 SKS. Terus totalnya terus di semester 6 gue bakal ngambil karakterisasi bahan itu 3 SKS, flotasi 2 SKS, metalurgi besi dan baja 2 SKS, hidroelektrometalurgi 3 SKS, kendali proses 2 SKS, prinsip dan pengendalian korosi itu 3 SKS, kerja praktek 1 SKS, dan gue bakal ngambil mata kuliah pilihan bebas dalamnya itu pengolahan bahan galian itu 2 SKS. Terus di semester 7 gue bakal ngambil metalurgi manufaktur logam 2 SKS, desain dan analisis eksperimen 2 SKS, perancangan pabrik 4 SKS, dan ini sisanya gue ngambil mata kuliah pilihan bebas dalam itu ada pemanfaatan mineral industri 2 SKS, metalurgi daur ulang 2 SKS, metalurgi logam tanah jarang 2 SKS, metalurgi proses keberlanjutan 2 SKS, kebijakan industri metalurgi 3 SKS, metalurgi pemurnian baja 2 SKS. Terus untuk di semester 8 yang wajib prodinya kan ada 2, ada K3 dan lingkungan sebanyak 2 SKS, tugas akhir 4 SKS, dan gue bakal ngambil mata kuliah pilihan bebas dalam itu analisis kegagalan logam 2 SKS, simulasi proses metalurgi 2 SKS, dan konversi batu bara 2 SKS. Jadi mata kuliah wajib ITB yang gue ambil tuh 34 SKS, terus wajib prodinya 83 SKS, terus pilihan bebas dalamnya 21, sama pilihan bebas luarnya 8 SKS. Jadi total SKS gue nanti kalau lulus 146 gitu. Oke, aku lanjut ya bahas roadmap aku. Semester 1 sama semester 2 sama ya, kan udah dipaketin juga. Terus semester 3 mata kuliah wajib prodinya kita sama juga, tapi yang beda aku nambahin agama Islam. Terus aku harus ikut PRS juga nanti, soalnya aku nggak dapat praktikum Kintis. Karena kemarin tuh udah nambahin keluar, tapi kalau mau ngebatalin takutnya hilang, soalnya kayak Yuli kan. Kasus Yuli kemarin dia mau batal kirim, tapi kelas Lidianya hilang gitu. Terus semester 4 MKWP-nya sama juga, tapi aku nambahin yang luar prodi itu pengantar teknik tenaga listrik 2 SKS, rekayasa sistem kerja 2 SKS. Terus semester 5 sama juga, terus aku nambahin prodi dalamnya pengolahan bahan galian 3 SKS, yang luarnya ada 3, itu ada kesehatan lingkungan kerja 2 SKS, psikologi persepsi 2 SKS, sama psikologi sosial 2 SKS. Terus semester 6 MKWP-nya sama lagi, tapi aku nambahin yang prodi dalam metalurgi umum. Terus semester 7 MKWP-nya sama, terus ada WI-nya juga, MRI 2 SKS, terus nambahin prodi dalam metalurgi daur ulang itu 2 SKS, refraktori tanur dan bahan bakar 2 SKS, metalurgi pengelasan 2 SKS, sama mekanika retakan 2 SKS. Lanjut lagi semester 8, aku nambahin prodi dalamnya itu ada 3 SKS, pemercontohan mineral dan batu bara 2 SKS, preparasi dan pencucian batu bara 2 SKS, sama konversi batu bara 2 SKS. Jadi SKS yang aku ambil seluruhnya tuh 149. Oke. Guys, kenapa kalian ambil spesialisasi? Apakah tiga-tiganya atau satu-satu? Iya Kalau kalian gitu. gimana? Dari tadi SKS mulu ya. SKS ini apa sih? Sistem food semalam. Lah, Kakak ya, nggak boleh. Bukan ya. Bukan sok kenal sok dekat juga. Itu SKSD. Bukan ya. Nah, jadi SKS itu sendiri kan ada yang tadi contoh gua 145, 146. Lupa ada yang teman-teman ada yang 145, 149 dan lain-lain. Sebenarnya kayak kenapa sih kok bisa beda ya kita itu masing-masing padahal kita dalam satu prodi yang sama. Itu pembahasan kita yang pertama. Baru yang kedua, apa ya? Kok bisa ya? Apa alasan kalian mengambil mungkin spesialisasi dan juga hal-hal mata-mata kuliah yang ada di spesialisasi itu serta gimana gitu latar belakangnya? Ada nggak yang boleh bahas gitu? Oke, Keiko.
Oke, boleh ya, gue duluan. Jadi kalau menurut gue, kita beda-beda sih ya. Total SKS di akhir kalau nanti kita lulus. Karena mata kuliah pilihan bebas tuh kan maksudnya boleh berapa aja ya. Maksudnya itu cuma ada minimalnya dan disesuaikan lagi ke pribadi masing-masing dan sesuai ketertarikan masing-masing juga tentunya. Terus juga itu juga berkaitan banget sama spesialisasi yang dimana kalau kita di sini semua rata-rata kayak ngambilnya spesialisasi nih ya kalau gue lihat-lihat dari mata kuliah yang diambil. Kalau gue sendiri sih gue ngambilnya spesialisasinya tiga-tiganya. Soalnya gue merasa jujur gue masih merasa gue butuh ilmu-ilmu lebih. Terus gue juga pengen nanti kalau misalnya gue lulus, gue punya prospek lebih besar gitu karena gue bisa mengerti dan mendapatkan ilmu tiga-tiganya. Jadi kayak gue ngerasa kayaknya ngambil spesialisasi tiga-tiganya adalah jalan terbaik yang gue bisa ambil. Terus kenapa gue bisa ngambil itu karena kalau dilihat dari sisi masing-masing dari PBG sendiri gue melihat untuk seperti yang kita tahu ya Indonesia akan menuju energi yang terbarukan gitu, energi bersih sedang diusahakan. Tapi menurut gue dalam prosesnya PBG tuh masih bekerja banyak banget lah, maksudnya masih bakal sangat lama gitu karena secara sumber tenaganya itu masih pakai batu bara kan mostly. Terus juga nanti in the future gitu, kayaknya metalurgi ekstraksi ini bakal oke banget nih prospeknya. Soalnya menuju banyak mobil-mobil listrik dan energi terbarukan yang sedang diusahakan. Dan juga tentunya untuk suatu negara yang berkembang, terutama Indonesia, gue rasa infrastruktur itu jadi topangan atau modal utama juga gitu. Jadi gue ngerasa manufaktur tuh masih bakal sangat dan gak bisa lepas dari kehidupan kita gitu. Jadi itu sih alasan kenapa gue ngambil spesialisasi tiga-tiganya dan akhirnya beberapa pilihan mata kuliah pilihan bebas dalam dan luar gue yang membawa gue akhirnya dapat 146 SKS gitu kalau gue. Waduh, ada menarik ya dari Keiko. Ternyata dia memang mau bermain di semua sektor, namun nantinya mau di pengolahan bahan kalian. Kalau dari teman-teman sendiri, apakah ada ya yang mau ngasih pendapat lain atau gambaran lain mengapa skema itu dipilih, mata kuliah itu dipilih? Aku Pal. Yo, silakan Valdi. Oke, tadi pertanyaan lu tuh bagus banget ya. Itu berkaitan sih pertanyaannya. Jadi mungkin aku jawab yang kedua dulu. Nah, jadi spesialisasi yang aku ambil tuh juga tiga-tiganya, metalurgi fisik, metalurgi ekstraksi, dan PBG, pengelolaan bahan galian. Nah, kenapa aku milih itu? Nah, karena sama kayak Keiko tadi sih. Karena aku pengen lulus dengan wawasan yang banyak gitu loh. Nggak semata-mata cuma di satu dua apa saja. Tapi cuman kalau itu pilihan teman-teman, ya nggak apa-apa. Aku ingin kalau setelah lulus tuh aku bisa ke dunia tiga-tiganya gitu loh. Nah, maka dari itulah yang ngebuat aku bisa sampai 149 SKS tadi. Nah, kan kita kan juga cuman diminimalkan kan 144 SKS. Nah, sedangkan kalau milih 3 skema spesialisasi itu banyak mata kuliah yang dia harus diambil. Kemarin pas aku milih juga emang agak susah sih milihnya dan aku end up in 149 SKS gitu, Pak. Hmm. Thank you Valdi. Teman-teman yang lain, apakah ada yang mau disampaikan? Atau sama semua nih, kayak skemanya Valdi, Keiko? Yang skemanya nggak 3 dong. Kau mungkin, Pal, nggak 3 kau, Pal. Aku nggak 3 ini ya? Mungkin. Kau ya? Oh ya, ya. Gimana, Pal? Kalau 3 itu harus ngambil metalurgi fisik, ekstraksi sama PBG ya? Benar. Nah, kebetulan jadi aku sebenarnya gini. Aku ngambil semester ini kan total rencana dalam perkuliahan ini 145 SKS. Kenapa? Karena kan minimal 144. Biar jangan minimal banget gitu. Itu satu. Kemudian alasannya gitu. untuk yang ini dah, untuk kenapa PBG dan ekstraksi. Kalau di Indonesia, kalau misalkan aku melihat ya, jadi sebenarnya untuk di hulu sendiri itu kita main di teknik di pertambangan. Lebih condong ke arah PBG dan juga metalurgi ekstraksi. Sementara kalau misalkan main-main di industri hilir, kita lebih fokus ke arah metalurgi fisik. Contohnya dalam pembuatan paduan logam atau alloy, baru kemudian keramik yang pembuatan keramik dan juga material yang lain-lain. Intinya mempelajari bagaimana suatu material itu atau suatu mineral
bisa dibuat sedemikian rupa komposisinya sehingga menghasilkan sifat baru yang bahkan lebih kuat dari material penyusunnya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan berbicara tentang ini, aku tertarik untuk mengambil metalurgi fisik khususnya di bagian perpipaan, piping engineering, karena harapannya pernah untuk pengen kerja di industri perminyakan. Tapi karena juga melihat situasi yang sekarang di negara-negara kita, di mana sektor yang paling utama itu yang harus dikembangkan fokus kita itu adalah industri hilirisasi dari yang hulu dulu, yakni PBG dan juga metalurgi ekstraksi, dan juga masih kurangnya kesempatan yang tersedia di metalurgi fisik. Makanya itu membuat aku milih untuk ingin berkecimpung di pengolahan bahan galian dan ekstraksi. Jadi antara dua itu, kalau misalkan memang pengen kerja di onsite nantinya atau yang dekat dengan site, aku ingin pilih PBG. Kalaupun tidak, bisa bermain juga di metalurgi ekstraksi. Namun melihat perkembangan nanti ke depan, kalau memang misalkan di negara kita terbuka peluang-peluang baru untuk metalurgi fisik dan juga super alloy, aku juga tertarik untuk ambil ketiga spesialisasi. Nah, untuk mata kuliah pilihan luarnya prodi sendiri, aku ngambil dari yang teknik material, yakni adalah metalurgi serbuk dan juga pembentukan logam. Menurut aku menarik karena material sama teknik metalurgi itu kan, teknik material dan teknik metalurgi memiliki persamaan gitu dari beberapa hal, dan juga ya worth it lah menurutku. Itu sih. Kalau Aruna Dari sama teman-teman Amel lain gimana? ada nggak? Atau tiga-tiga juga? Kalau Amel gimana nih Mel? Lu Mel? Nah, aku sama juga kayak Valdi sama Keiko, ambil spesialisasi tiga-tiganya. Karena aku sama juga sih alasannya ya, lebih mendapatkan wawasan luas juga. Terus aku mau tahu alur-alur proses sih, biji ditambang, terus metal mentah, dari terus apa sih metalurgi fisik, jadi logam yang siap pakai gitu sih kalau aku. Kalau Runa gimana? Kalau aku mungkin beda sih dari teman-teman, soalnya aku tuh untuk saat ini udah komit pengennya ke PBG. Alasannya tuh simple, karena aku pengen kerja di sektor pertambangan. Nah, karena kebetulan aku tuh suka suka apa ya, dibilang anak lapangan, ya mungkin aku suka lapangan. Mungkin nanti kita pas udah lulus gak lapangan banget, tapi mungkin kayaknya PBG itu yang paling sesuai gitu sama aku. Ya mungkin itu sih. Oke, bagus. Oke, keren-keren ya semua ya. Oke, mungkin next kita bakal bahas ini guys. Tadi kan udah pada ngomongin kan tentang roadnya masing-masing. Nah, kalau mata kuliah pilihan bebas dalam itu mungkin kalian bisa menyesuaikan lah sama spesialisasi kalian. Nah, sekarang aku mau bahas ini guys. Mata kuliah bebas luar prodi. Kalian ngambil apa aja sih? Karena itu ada minimalnya ya, 6 SKS kan. Nah, aku pingin tahu kalian pada ngambil apa aja dan kenapa kalian ngambil itu gitu loh. Siapa nih yang mau? Aku dulu deh. Boleh, Pal. Tadi kan aku udah mention kalau untuk mata kuliah yang luar prodi, oh ya TTL itu yang luar prodi kan guys ya? Iya. Ya itu aku ngambil itu juga karena menurut aku kayak memang perlu karena memang perlu untuk pengantar teknik tenaga listrik. Itu syarat salah satu dari ketiga spesialisasi yang ditawarkan. Kemudian aku ngambil juga yang studium generale. Gak tahu dengar-dengar dari teman-teman atau cutting yang lain, katanya sangat dianjurkan untuk diambil, menambah wawasan melalui seminar-seminar yang ada. Kemudian yang dari lain itu aku ngambil dari teknik material MT 4113 dan juga MT 4115, yakni tentang teknik pembentukan logam dan juga metalurgi serbuk. Karena apa? Material teknik yang kayak yang tadi, material sama metalurgi itu ada kaitannya. Salah satunya tentang teknik pembentukan logam dan juga metalurgi serbuk. Kalau metalurgi serbuk sendiri aku tertarik karena sering nonton video YouTube di Reels gitu. Kayak tiba-tiba kan dikasih serbuk besi, dikasih press dan juga tekanan itu dan panas, tiba-tiba udah jadi logam yang keras aja. Jadi aku tertarik untuk pemanfaatan logam dari skala itu sih. Keren, Pal. Mungkin aku kali ya. Kalau aku sendiri ngambil mata kuliah bebas luar prodi itu ada 7 SKS tadi kan aku udah mention. Nah, untuk 2 SKS aku ngambil pengantar teknik tenaga listrik. Ya, ini kalian pada semua hampir pada ngambil lah ya. Karena ini kan pengantar untuk spesialisasi metalurgi fisik dan metalurgi ekstraksi ya. Oke, jadi itu aku ngambil 2 SKS. Lalu yang kedua aku ada ngambil ini,
pengelolaan lingkungan industri dan ekonomi sirkular. Itu 2 SKS. Kenapa aku ambil ini? Karena kan kita nanti kan bakal bekerja di industri ya, walaupun ini tuh matkul teknik kimia, kita nggak matkul teknik kimia, nggak industri kimia, tapi itu kayak ada kaitannya. Aku lihat di silabusnya itu kayak ada dampak kegiatan industri kimia terhadap kualitas lingkungan. Jadi ini berhubungan sama lingkungan dan industri. Nah, aku ingin tahu gimana cara kerja dan pengelolaan limbah-limbah di industri itu loh. Dan dari judulnya kan ada ekonomi sirkular ya, dan aku tertarik ngebahas itu. Terus untuk 3 SKS lagi, aku ada analisis sistem tenaga. Itu tuh matkul teknik tenaga listrik. Itu 3 SKS. Nah, kenapa aku ambil itu? Nah, tadi kan kita udah ngambil pengantar teknik tenaga listrik ya. Nah, jadi aku ingin ngelanjutin pengantar teknik tenaga listrik itu. Dan aku lihat-lihat, matkul yang cocok itu analisis sistem tembaga di matkul teknik tenaga listrik itu loh. Gitu, teman-teman. Kalau yang lain gimana? Ayo guys, ada nggak yang mau ngasih pandangannya lagi atau skemanya gitu? Yaudah deh, boleh deh, gue dulu aja deh. Jadi kalau gue ambil 8 SKS sih. Pertama, gue ngambil Studium Generale, itu 2 SKS. Kenapa? Karena gue kayak tertarik aja, kata orang-orang itu kelasnya seru gitu. Terus sama kayak Valdi sama Pipal juga, gue ngambil pengantar teknik tenaga listrik, 2 SKS. Terus gue juga ngambil kesehatan lingkungan kerja, itu 2 SKS. Kenapa gue ngambil itu? Karena gue gue tuh ngerasa gue tuh punya ketertarikan sebenarnya sama ketiga, ketertarikan lebih lah, karena gue ngerasa lingkungan pertambangan tuh sangat berkaitan erat gitu dari segala prosesnya itu kayak kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja itu ini banget. Terus gue juga ngambil psikologi sosial, itu 2 SKS, soalnya gue ngerasa jujur ranah pertambangan kita ini kan sebenarnya butuh banget persepsi yang baik dari orang-orang kan, dari lingkungan, dari sosial, gimana sih pemikiran orang-orang itu. Jadi gue ngerasa kayak gue butuh sih untuk belajar psikologi sosial gitu. Keren-keren, Kay. Runa mau ngomong? Boleh aku deh. Nah, aku untuk pilihan luar tuh mungkin ada inilah pengantar teknik tenaga listrik 2 SKS. Kenapa? Karena itu memang jadi salah satu bagian dalam spesialisasi yang ada di metalurgi lah. Baru yang 2 selanjutnya itu ada Studium Generale sama perubahan iklim. Yang mungkin alasannya kurang lebih sama lah. Ini dengar dari rekomendasi dari teman sama Kating juga ada beberapa yang ngomong. Dan yang terakhir itu ada keselamatan pabrik proses TK4102. Nah, alasanku ngambil ini karena menurutku ini relevan lah dengan kita yang bekerja di pabrik. Dan mostly kita itu bakal bekerja di pengolahan dan proses gitu. Mungkin itu sih. Kalau Mel gimana Mel? Tadi ada psikologi banyak itu. Gue penasaran nih. Ya, psikologi dia ya. Lu ambil mata kuliah pilihan bebas luarnya apa nih Mel? Aku sama juga nih pengantar teknik di spesialisasi. Terus itu rekayasa sistem kerja. Biar apa ya? Sistem di suatu industri itu gitulah. Terus lanjut lagi aku semester 5 ambil kesehatan lingkungan kerja sama kayak Kiko juga karena dunia pertambangan kan penuh resiko ya, resiko berat kalau dunia tambang itu. Terus ambil juga psikologi persepsi sama psikologi sosial. Tertarik aja sih biar bisa memahami pertambangan. Ngomong-ngomong mata kuliah nih, emang abis lulus kalian kira-kira rencananya bakal lanjut kuliah lagi kah, lanjut studi lanjut kah, atau kayak kalian kayak kerja dulu gitu? Kalau gue sendiri sih pribadi kayaknya gue bakal kerja dulu ya, pengen ya, maunya. Kayak gue pengen punya pengalaman
dulu sih yang benar-benar gue kerja dan menghasilkan uang. Terus ketika gue udah punya uangnya kayak gue bakal kumpulin untuk gue lanjut studi gitu. Jadi kayak gue lanjut studi dengan uang gue sendiri. Maunya sih gitu. Tapi kalau misalnya gue mendapatkan tawaran beasiswa gitu ya, why not gitu. Kalau gue sih gitu. Kalau kalian? Menarik nih perbincangan dari si Keiko. Kayak sesuatu itu harus kita pikirkan dari sekarang ya. Soalnya supaya nanti kita enak loh gitu buat trennya. House life after apa namanya? House life after high school gitu. Nah, jadi Idi. kalau gue sendiri Bener. sama mirip juga sama Keiko. Jadi ntar kalau misalkan habis kerja, habis kuliah, gue langsung kepengen kerja. Kenapa? Karena pertama gue masih belum kepikiran S2. Baik itu contoh manfaatnya yang gimana, dan juga mencegah overqualified. Kayak gue terlalu sibuk untuk apa di bagian akademik sampai riset, bahkan sebelum gue merasakan atau mengecap gimana itu terjun sebagai corporate di industri pertambangan. Baru gue juga kepengen kalau misalkan nanti habis kerja nih, gue punya pengalaman dan juga tahu passion gue di mana, gue bisa ngambil S2 yang betul-betul gue butuhin. Contoh, misalkan PBG, gue tadi terjun PBG atau ekstraksi, gue ngambil S2-nya tentang itu lagi, mendalamin. Atau bahkan melenceng gitu, ke jadi manajemen atau hukum. Jadi, gue pengen kerja untuk di bagian industri pertambangan, khususnya PBG, kemudian tahu apa yang gue butuhin, kemudian gue lanjut S2 sesuai dengan kebutuhan itu gitu. Kayak keren banget Keiko sama Repipal ya. Mungkin aku ya, kalau aku juga sama sih kayak kalian. Aku bakal kalau bisa kerja dulu lah. Mulai tahun pertama, tahun kedua, aku ingin kerja dulu di dunia pertambangan dan mineral. Nah, setelah itu baru aku nyoba beasiswa, teman-teman. Aku pengen beasiswa sih. Aku tertarik sama LPDP dan segala macamnya lah. Aku belum banyak research, cuman aku tertarik untuk lanjut S2. Tapi kalau masalah waktu, aku ingin kerja dulu sih. Oke, boleh lanjut lah. Mungkin aku dulu deh. Nah, kalau aku semisal ntar udah lulus kuliah pengennya sih langsung kerja cari-cari pengalaman. Dan kalau semisal nanti perusahaan kayak ngasih syarat gitu, karena setauku tuh beberapa perusahaan ngasih syarat kalau misalnya mau naik ke pangkat ini harus punya gelar ini bla 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 bla. Nah, kalau semisal nanti perusahaan ini bilang kalau mau naik ke pangkat ini harus ngambil S2, di situ aku baru ngambil S2. Nah, untuk kalau misalnya apa setelah lulus kuliah aku tuh pengennya langsung kerja gitu. Oke, kalau aku ya habis kuliah mungkin antara kerja sama S2 aku lebih tertarik ke S2 walaupun orang tua aku tuh pengennya aku kerja dulu cari uang, tapi kalau ada beasiswa langsung kayak misal PDP CSU yang laboratorium itu menurut aku keren banget laboratoriumnya, jadi pengen terjun ke situ sih guys. Oke, keren banget ya, sumpah. Oke, kita udah diskusi nih teman-teman tentang roadmap, tentang kenapa kalian ngambil mata kuliah, tentang apa aja kalian mau ngambil studi lanjut atau mau bekerja atau mau bekerja dulu, apa aja matkul yang kalian ambil tadi, itu semua kalian keren banget. Oke, mungkin untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini diskusi kita. Terima kasih telah mendengarkan dan terima kasih abang kakak telah mendengarkan sampai di titik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua guys, makasih abang kakak. Makasih ya Thank you, guys. guys. Semoga kita sukses ya semuanya. Amin. Amin, Ya amin. Rabbal Alamin. Semoga Amin. rencananya lancar. Amin. Amin. Semoga nggak ada yang ngulang. Amin, amin. Oke guys, thank you. Oke.